lahir dalam keadaan fitrah suci sesuci-sucinya. Tidak ada dosa sedikit pun pada anak tersebut, karena hakikatnya yang mentakdirkan anak tersebut ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengadakan semua makhluk yang berdiri di muka bumi ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya makhluk yang suci, baik binatang sekalipun adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia juga dari mulai kecil mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abawah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal bagaimana kedua orang tuanya di dalam membentuk seorang insan tersebut, akankah menjadi hamba yang bersujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah menjadi hamba yang mengingkari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yunajjisani aw yuhawidani, apakah anak tersebut anak tersebut akan menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala beragama Islam, ataukah orang tersebut akan menjadi orang Yahudi ataupun Majusi ataupun Nasrani, bergantung kepada kedua orang tuanya. Kalau kita tafsirkan, apakah orang tersebut adalah yang ahlu sunnah wal jamaah, apakah orang tersebut yang wahabi, ataukah orang tersebut yang Muhammadiyah, ataupun anak tersebut yang Muhammadi sejati, bergantung bagaimana kedua orang tuanya dalam mendidik anaknya. Ketika orang tua tersebut mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai kecil ibunya senantiasa mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai anak kecil tersebut belum bisa apa-apa, dari mulai anak tersebut ditimang-timang oleh ibunya. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap manusia, kepada setiap umatnya. Rasul mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi." Tuntutlah ilmu sejak kalian berada di atas buayan ibu kalian. Bagaimana seorang bisa menuntut ilmu ketika sedang ditimang-timang oleh ibunya? Maka orang tuanya lah yang mengajarkan segala ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Orang tuanya mengajarkan setiap hendak mau menyusui anaknya, orang tuanya mengajarkan membaca Bismillahirrahmanirrahim minimal. Kalau bisa membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Doa ketika hendak meminum susu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika hendak mau tidur atau hendak mau menidurkan anak tersebut, membiasakan diri orang tuanya untuk mengajarkan anak tersebut, membisikkan ke dalam telinga anak tersebut doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika hendak tidurnya. Diajarkan doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, minimal. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika anaknya tertidur, ketika mendengar anaknya terbangun, orang tuanya terbiasa biasanya kan kuki dipukul bocahnya ben orang nangis, kemudian ketika bangun tidur dari tidurnya kemudian menangis, membiasakan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Semuanya ketika hendak dalam segala gerak-gerik anak tersebut, orang tuanya membiasakan dirinya untuk mengajarkan kepada anak tersebut ilmu-ilmu yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terlebih-lebih orang tuanya, ayahnya senantiasa memberikan rezeki yang halal kepada istrinya, kepada keluarganya, terlebih-lebih kepada keturunan-keturunannya. Karena
barang siapa yang memakan rezeki yang halal, maka mau tidak mau anak orang tersebut akan menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man akala halal ata'at jawarihu sya'a. Barang siapa yang makan daripada rezeki yang halal, maka orang tersebut, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya yang memakan dari hasil yang halal, maka akan menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, dipaksa ataupun tidak dipaksa, anak tersebut dan pribadi manusia tersebut akan menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sejak kecil diajarkan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih membaca Al-Qur'an. Dari mulai kecil diajarkan membaca Al-Qur'an. Makanya sekarang ini KPI Al-Qur'an biasa menerima putra-putrinya, santri-santrinya itu dari mulai usia 3 tahun, dari mulai usia dini. Kalau zaman biar kangelan ngajari bocah cilik semono, kayak kangelan teman gini mboten. Tapi zaman sekarang justru anak-anak sejak saat usia dini tersebut diajarkan membaca Al-Qur'an, sehingga ketika telah berusia 7 tahun mereka telah fasih di dalam membaca Al-Fatihah. Sebab ayuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulu auladakum bis sholati fis sab'in." Perintahkanlah putra-putri kalian untuk mendirikan sholat sejak mulai usia 7 tahun. Usia 7 tahun telah diperintahkan untuk mendirikan sholat, artinya setelah usia 7 tahun tersebut, ini anak telah bisa mendirikan sholat, bisa membaca Al-Fatihah, bisa membaca doa iftitah, bisa membaca doa tasyahud, bisa membaca doa ketika ruku, bisa membaca doa ketika i'tidal, dan segala gerak-gerik di dalam sholat. Ini anak telah pandai, telah mampu, sehingga tinggal dikontrol. Kapan anak tersebut belajar? Mulai sebelum usia 7 tahun. Dari mulai usia 3 tahun, 4 tahun. Makanya TKTPI sekarang itu mengadakan pembelajaran dari sejak usia dini, sehingga ketika usia 7 tahun ini anak telah mampu untuk membaca Al-Qur'an, telah mampu untuk mempraktikkan sholat yang 5 waktu, sehingga ketika orang tua mengajarkan ini anak dengan pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka anak-anak tersebut kelak akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ananda, Farah, Nur Aisyah dan kakak-kakaknya menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang membanggakan kedua orang tuanya,